Kuliah daring bareng Ragil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di mata kuliah pengujian hasil pengolahan non-leader atau sering disebut dengan PHP non-leader gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang saya informasikan bahwa mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama adalah Dr. Insinyur Dwi Wulandari, SPT MP IBU Asian Engineering, dan juga yang kedua adalah saya sendiri yaitu Ragil Yuliatmo, Master of Science. Baik rekan-rekan sekalian, pada mata kuliah ini pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Dwi Wulandari. Nanti mungkin akan ditambahkan di materi-materi khususnya di gelatin gitu ya. Memang beliau ini sudah pakarnya gitu ya, sudah ahlinya ahli gitu ya di produksi gelatin sampai di pengujian gelatin ya. Kita bisa lihat di beberapa publikasi yang telah beliau publikasi terkait dengan gelatin dan juga beberapa aplikasi gelatin baik untuk misalnya seperti casing produk daging seperti casing sosis atau casing bakso dan sebagainya gitu ya, kita bisa cari itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengujian hasil pengolahan non-leader, salah satunya adalah gelatin, yaitu pengujian gelatin gitu ya. Ya, seperti yang diinformasikan di awal bahwa pengujian ini memang didasari oleh beberapa standar gitu ya. Pada umumnya memang standar SNI atau standar nasional Indonesia. Walaupun begitu ada beberapa standar yang dirasa penting gitu ya. Selain SNI seperti GMIA gitu ya. Dan ada beberapa standar lain, misalnya dari standar yang ada di jurnal-jurnal untuk dibandingkan gitu ya dan sebagainya. Yang dirasa penting untuk mengetahui karakteristik atau sifat dari gelatin itu. Baik rekan-rekan sekalian, pertama saya jelaskan terkait dengan mutu dan cara uji gelatin yang didasari adalah SNI 013735 1995. Berdasarkan dari SNI ini, gelatin didefinisikan sebagai protein yang diperoleh dari bahan kolagen kulit, membran, tulang, dan bagian tubuh berkolagen lainnya, ya. Nah, gelatin ini memiliki sifat khusus gitu ya, yaitu gelatin jika direndam dalam air akan mengembang ya dan menjadi lunak, berangsur-angsur meresap air 5 sampai 10 kali bobot gelatin. Kemudian gelatin juga larut dalam posisi panas atau kondisi panas. Dan apabila didinginkan setelah itu maka dia akan membentuk gel gitu ya, atau membentuk semacam lebih padat gitu, seperti gel. Makanya disebut gelatin gitu ya, atau gelatin. Nah, gelatin ini memiliki karakteristik ya, secara fisik gitu, bening gitu ya, sehingga tembus cahaya, kemudian tidak berwarna, kemudian dia rapuh gitu ya, seperti hati yang tersakiti gitu ya, kasihan banget malah rapuh jika kering ya, dan tidak berasa atau tidak berasa gitu ya. Oke, kita lanjut di beberapa materi atau beberapa parameter yang mungkin akan diujikan gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum diuji itu ada cara pengambilan contoh ya.
memang ada yang sudah sudah didasarkan atau didasari, atau beberapa metode itu sudah dasarnya sendiri berapa gram yang digunakan. Tapi secara umum, cara pengambilan contoh atau cara pengambilan sampel gelatin ini sesuai dengan persetujuan antara pembeli dan penjual dan harus mewakili satu banding. Yang pertama artinya ya harus ada persetujuan gitu ya, antara pembeli dan penjual. Misalnya kalau pembeli itu pengennya itu ya contohnya itu ya di bagian yang tertentu, misalnya di bagian yang jelek biar agak murah gitu ya. Penjualnya beda lagi karena penjual pengennya mahal gitu. Maka dia akan mengambil yang bagus gitu ya. Agar terlihat mahal, kalau diuji ya yang bagus gitu ya. Tapi nggak gitu. Jadi ada persetujuan antara pembeli dan penjual sehingga tidak terjadi suatu kecurangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pada umumnya adalah bersifat random atau bersifat acak gitu ya. Dan harus mewakili satu tanding. Artinya apabila si penjual atau pembeli ini bertransaksi pada barang yang besar atau barang yang sangat berat gitu ya, misalnya 100 kilo atau 1 kuintal itu ya mungkin ya contohnya yang diambil 1 kilo gitu ya, bukan 1 gram atau 1 miligram gitu ya. Itu terlalu kecil, makanya disebut dengan harus mewakili satu tanding. Kalau misalnya 100 kilogram ya berarti yang diambil 1 kilogram. Kalau yang dibeli cuma misalnya 100 gram gitu ya, atau 1 on, maka yang di sebagai contoh atau sampel adalah perkiraannya kira-kira adalah 1 gram ya, atau 5 gram boleh, atau misalnya setengah gram itu juga nggak masalah ya, tergantung dengan apa yang mau diperjualbelikan atau diperniagakan gitu ya, harus sesuai dengan tandingnya gitu ya. Oke, dan ini ada beberapa parameter pengujian. Seperti yang tadi saya jelaskan, pengujian itu tidak hanya didasari oleh SNI, ada beberapa yang didasari oleh yang tidak ada di SNI ya. Nah, yang pertama adalah bau dan rasa larutan. Ini ada di SNI. Ditambahkan dengan warna ya. Nah, yang di warna itu ada beberapa standar gitu ya. Ada yang mengatakan standarnya itu adalah berwarna bening, ada yang bilang standarnya berwarna putih kecoklatan. Ada, tergantung si penjual atau pembeli ini atau si peneliti ini dasarnya dari mana gitu ya. Gitu. Kemudian baunya ya kalau di SMI mungkin baunya tidak berbau gitu ya. Artinya tidak berbau busuk, tidak berbau yang lain-lain gitu ya. Ada juga beberapa standar yang mengatakan baunya itu bau seperti kulit hewan, misalnya kulit sapi gitu ya. Oke, kemudian ada rasa. Rasanya pada umumnya adalah rasa yang baik adalah tidak berasa gitu ya. Tidak asin, tidak manis, tidak apa rasa yang pernah ada gitu ya, bukan, tapi tidak berasa. Kemudian ada juga yang susut pengeringan, ini juga ada di SNI. Nah, susut pengeringan ini hampir sama dengan kadar air ya, tapi namanya susut pengeringan. Nah, proses ini nanti akan dijelaskan ya. Susut pengeringan ini adalah suatu parameter yang menunjukkan bahwa seberapa kandungan air yang dapat menguap pada suhu tertentu ya, sehingga dapat diketahui susutnya seberapa gitu ya.
Asusnya itu dari apa? Adalah dari kandungan kadar air atau kandungan air yang ada pada gelatin. Semakin banyak airnya, maka semakin tinggi susutnya atau semakin susut, gitu ya. Begitu. Kemudian ada parameter nilai pH. Nah, nilai pH ini sebenarnya tidak ada di standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia, tapi adanya di GMIA, ya, Gelatin Manufacture International of America, itu. Nah, di situ dikatakan bahwa nilai pH standar itu berkisar antara agak asam ya, cenderung asam, yaitu 5,6 sampai 6,4 gitu ya. Nanti kita bisa cek lagi ya, kalau misalnya saya salah, coba kita cek bareng-bareng nanti. Kemudian ada juga viskositas. Nah, viskositas ini juga tidak ada di SNI, tapi dirasa penting ya. Jadi viskositas kekuatan gelatin ini tidak ada di SNI, tapi dirasa sangat penting ya. Pada umumnya viskositas dan gel strength ini saling berkaitan. Jadi semakin tinggi viskositasnya, maka semakin tinggi juga gel strength-nya. Pada umumnya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kadar protein. Ini juga tidak ada di SNI, tapi dirasa penting gitu ya. Karena sesungguhnya gelatin ini mengandung nilai gizi yang tinggi, nilai fungsi yang tinggi, dan juga memiliki nutrisi yang tinggi, ya. Dia memiliki nilai kebermanfaatan yang banyak, yang tinggi. Pada umumnya disebut dengan pangan fungsional. Nah, sebelum menginjak pangan fungsional, saya menjelaskan kembali bahwa dalam parameter pengujian ini ada terdiri dari pengujian organoleptis seperti bau dan rasa dan warna ya. Hanya kita bisa melihat dari dengan cara indra panca indera kita gitu ya. Ada juga yang dilihat dari secara kimiawi, itu juga ada seperti kadar protein, kadar air, kadar logam berat gitu ya. Ada yang secara fisik seperti susut pengaringan, viskositas, kekuatan gelatin gitu ya. Kalau nilai pH sepertinya masuknya di pengujian kimiawi. Sebenarnya ada juga itu pengujian mikrobiologis gitu ya, dengan cara pengujian total blood count atau total lempeng bakteri gitu ya, total blood count atau perhitungan lempeng ya semacam itu ya, TBC itu ya, total blood count, seberapa banyak kontaminasi bakteri yang ada pada suatu produk, umumnya menggunakan pengujian TBC. Oke, itu tadi secara umum. Kemudian saya lanjutkan di penjelasan terkait dengan pangan fungsional ya. Mungkin pangan fungsional ini sudah banyak dilakukan atau dieksplorasi oleh Ibu Dr. Wulandari. Nanti mungkin akan dijelaskan secara umum terkait dengan pangan fungsional dan juga dilanjutkan di slide-slide selanjutnya oleh Ibu Dwi Wulandari. Kepada Ibu Dwi Wulandari, saya persilahkan dan langsung saja menjelaskan sedikit terkait dengan pangan fungsional itu apa, mungkin sebagai tambahan informasi bagi rekan-rekan sekalian gitu. Oke, monggo Bu Ulan langsung saja. Terima kasih. Nah, gitu pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar makanan fungsional? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum sama sekali. Belum ya.
Jadi gelatin itu merupakan salah satu makanan fungsional ya. Makanan fungsional itu adalah makanan yang mengandung nutrisi yang cukup bagus dan biasanya sangat bermanfaat ya. Dimanfaatkan untuk tubuh, misalnya untuk pertumbuhan, untuk obat, untuk membantu metabolisme seperti itu. Nah, salah satu makanan fungsional adalah adanya protein gitu ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa gelatin itu kan protein ya, protein. Jadi gelatin termasuk makanan fungsional karena kandungannya juga cukup tinggi. Jadi kalau dianalisa, kalau di standar itu gelatin itu proteinnya sekitar berapa ya, di atas 70 lebih ya, 80 bahkan, karena hampir semuanya kan protein. Nah, karena merupakan makanan fungsional, maka gelatin ini juga sangat dibutuhkan untuk produk-produk yang digunakan untuk ini ya, misalnya untuk ya sudah banyak ya aplikasi gelatin kan ya, kemarin sudah banyak sekali dilakukan. Jadi makanan fungsional itu yang mengandung nutrisi dan bermanfaat. Mungkin selain gelatin itu, makanan fungsional itu misalnya apa ya, susu, telur, kemudian sereal gitu ya, itu adalah makanan fungsional yang kandungan nutrisinya tinggi dan sangat bermanfaat untuk tubuh. Gitu. Buah-buahan itu juga makanan fungsional, tapi itu lebih secara konvensional ya, lebih alami. Atau maksudnya secara konvensional itu belum ada ini ya, penambahan apa-apa. Tapi kalau jus atau sereal itu kan sudah dimodifikasi gitu. Tapi itu tetap makanan fungsional. Jadi kita perlu mengetahui kadar protein dari gelatin itu berapa, karena memang kadarnya cukup tinggi ini ya. Gelatin itu biasanya lebih dari di atas 70. Kemudian kadar abu ini ya, kadar abu ini menentukan banyak sedikitnya ini nanti ya serat kasar di dalam gelatin gitu. Tapi biasanya sedikit ya kadar abu karena memang bahan bakunya merupakan protein. Kemudian logam berat. Jadi logam berat itu mungkin ini tergantung bahan bakunya ya. Kalau bahan bakunya lebih di mana, misalnya dari mana asalnya gitu ya, atau dari bahan bakunya itu apa, atau perlakuannya bagaimana. Nah ini kita juga perlu mengetahui logam berat. Nah, apakah logam beratnya itu ini melebihi ambang batasnya apa tidak? Meskipun ada misalnya mengandung Fe ya, Fe besi, boleh ya, boleh mengandung, tapi harus di bawah ambang batas atau di bawah standar. Gitu. Nah itu beberapa uji parameter, walaupun sebenarnya masih banyak ya parameter untuk uji gelatin ya, tapi mungkin tidak semuanya akan disampaikan, tapi mungkin bisa saya sebutkan misalnya selain ini ya, selain 8 ini misalnya rendemen gitu ya. Rendemen itu juga merupakan parameter ya. Jadi kalau kita membuat 500 kulit sapi itu nanti berapa sih hasil gelatinnya. Nah, itu kan namanya rendemen. Biasanya kalau orang melakukan penelitian atau membuat sesuatu kan mesti mencari rendemennya berapa. Jadi kita bisa memperkirakan misalnya mau membuat 1 kilo itu kira-kira nanti hasil gelatinnya berapa. Jadi itu mencari rendemen ya. Ada juga kadar air juga kadang-kadang juga sering diuji parameternya, diuji kadar airnya gelatin itu berapa. Itu nanti akan menentukan tingkat kekeringan daripada gelatin tersebut. Kadar lemaknya, terus juga yang penting ini ya, ada juga titik jendal ya, titik leleh itu juga merupakan beberapa parameter dari gelatin. Nah ini penting untuk titik jendal, titik leleh ini ya penting untuk pembuatan ini ya, kapsul, cangkang kapsul. Jadi apakah nanti pada suhu berapa gelatin itu nanti akan meleleh atau cangkang kapsul itu akan meleleh. Jangan-jangan nanti kalau sudah diminum, obatnya diminum, itu nanti enggak meleleh. Nah, kan bahaya. Jadi kita harus tahu
apa namanya, gelatin itu suhu lelehnya berapa. Gitu. Jadi perlu diketahui. Demikian juga titik jendalnya, kapan mulai membeku gitu ya. Jadi perlu, itu juga ada ya, walaupun di SNI tidak ada, tapi dalam penelitian-penelitian itu banyak yang mengetes atau menguji titik jendalnya berapa, titik lelehnya berapa. Ada juga yang melakukan uji asam aminonya ya, karena ini tadi protein ya, kadar gelatin itu protein, tentunya mengandung beberapa asam amino. Protein itu kan tersusun beberapa asam amino. Nah, asam amino apa saja yang ada di dalam gelatin ini. Jadi ada yang sampai ke situ ya, karena ingin mengembangkan lebih dalam, itu dia sampai menguji asam aminonya. Walaupun itu di standar SNI tidak ada ya, tapi karena perkembangan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan pengembangan ilmu itu dipelajari ya, dianalisa gitu, untuk asam amino. Ada juga yang berat molekul ya Pak Ragil. Pak Ragil ini ahli analisa berat molekul ya, menguji berat molekul. Berat molekul sampai segitunya ya. Jadi sampai berat molekulnya itu berapa. Nah, ini nanti sifat-sifat ini juga akan mempengaruhi kalau berat molekulnya segini, bagaimana kekuatan gelnya, viskositasnya itu berhubungan. Gitu. Ada hubungannya sampai segitunya ya. Jadi kita parameter itu nggak terpacu atau hanya terfokus pada SNI ya, tapi kita bisa mengembangkan ke yang lainnya gitu. Kemudian ada juga gugus fungsionalnya, juga ada yang ini menguji gugus fungsionalnya itu apa. Yang ada, gugus fungsional yang ada di dalam gelatin itu apa saja, itu juga ada yang pelajari. Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi karena keterbatasan alat dan SKS mungkin tidak semuanya kami sampaikan, tapi paling tidak kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu, dan misalnya nanti baca-baca di jurnal itu tidak asing lagi, kok ada ini ya uji ini, ada uji ini, itu kalian tidak perlu kaget ya, atau paling enggak sudah pernah dengar gitu. Nah, itu adalah beberapa uji untuk gelatin. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Semuanya sudah jelas. Sudah paham ya? Atau mungkin Pak Ragil mau nambahi terkait dengan uji ini? Uji apa? Gelatin? Belum Bu, nanti saja Bu Ulan. Dilanjut dulu. Jadi belum ada pertanyaan, artinya kan semua sudah paham ya, mudah-mudahan paham saja. Kalau semua paham kan enak saya dalam menjelaskan gitu. Saya juga nggak tahu nggak tanya itu sudah paham atau malah nggak paham. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ya mudah-mudahan saya berharapnya semua paham, karena sebelumnya kan juga sudah pernah tentang ini ya, mata kuliah non letter, paling enggak ya ada hubungannya sedikit gitu. Baik, ini beberapa parameternya, kemudian kita mungkin lanjut ke ininya ya, ke prosedurnya. Nah, ini proseduralnya. Jadi sebenarnya ini adalah kalau dipraktikkan kan cara kerjanya gitu ya, cara kerja atau prosedurnya gitu. Nah, sebenarnya ini juga nanti bisa kalian baca. Saya juga nggak apa ya prosedurnya, kalau disuruh ngapalkan saya juga di sini nggak apa. Jadi kalau jelasin ini saya juga tetap baca, karena saya nggak hafal prosedurnya masing-masing dari parameter ini. Jadi untuk pertama tadi kan uji organoleptis ya, dari bau dan rasa. Nah, ini caranya, sampelnya yang digunakan adalah 5 gram. Jadi kalau menguji itu ya sesuaikan sampelnya ya. Harusnya 5 gram ya, jangan terus ngambil
3 gram ya jangan ya, kalau bisa ya sesuai dengan ketentuan saja 5 gram. Ya, dilarutkan dalam aquades suhu 32, kemudian ditambah ini ya, ini ditambahkan hingga larutannya mencapai 100 ml. Jadi 5 gram gelatin ditimbang pada aquades yang sudah dipanaskan pada suhu 32. Jadi suhu aquadesnya itu 32. Kemudian ditambahkan sampai menjadi 100 ml. Jadi kalau seperti ini artinya cairan itu konsentrasinya berapa? Yang dulu kan pernah kimia ya. Jadi berapa ini konsentrasinya? Ayo, berapa ini? Ini bukan anu loh ya, maksudnya menjadi 100 ml. Jadi airnya tidak 100 ml, tapi menjadi 100 ml. Gitu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, kalau seperti ini berapa konsentrasi dari larutan itu? 0,05. 0,05 ya. Iya nggak sih? 0,05. 0,05. Ya, jadi kita ngambil nimbang 5 gram, kita tambahi aquades sampai 100 ml, itu jadi berapa konsentrasi larutan itu? 5%. Ya, 5%. Ya, 5 per 100 kali 100%. Jadi 5%. Konsentrasinya 5%. Dengan suhunya airnya 32 derajat Celcius. Kemudian larutan tersebut memperlihatkan rasa normal setelah dibiarkan 48 jam atau 2 hari. Jadi untuk merasakan bau atau untuk merasakan rasanya itu tidak begitu larut kemudian dirasakan ya, tapi dibiarkan dulu 48 jam. Kemudian baru baunya seperti apa. Biasanya kalau yang bagus ya tidak berbau, harusnya baunya normal, tidak berbau. Kalau dirasa juga tidak ada rasanya, jadi tidak pahit atau tidak kecut atau tidak manis gitu, enggak. Jadi ya rasanya tawar gitu. Itu yang baik seperti itu. Kalau nanti baunya berbeda ya, baunya masih ada bau, berarti mungkin bahan bakunya yang jelek atau mungkin tercemar oleh bahan yang lain gitu. Itu cara untuk menguji bau dan rasa. Nah, nanti akan lebih jelasnya di besok itu kalian bisa melihat videonya atau melihat peragaannya, bagaimana menguji gelatin untuk parameter bau. Nah, untuk rasa kayaknya kemarin saya lihat peraganya nggak diperlihatkan rasanya. Jadi rasa ya, namanya rasa ya harus dirasakan ya, paling nggak dirasakan dengan lidah ya. Kalau namanya rasa ya dengan lidah, dengan indera lidah ya, indera rasa. Kalau bau ya indera bau ya, indera pembau atau hidung. Dan ini juga tidak beracun, ini protein kok ya, jadi protein jadi harus tetap dirasakan kalau mau merasanya. Itu untuk bau dan rasa. Nah, tadi juga ada warna ya, kita melihat warnanya seperti apa. Jadi ada beberapa responden nanti ditanya menurut ini apakah kuning, apakah tidak berwarna, apakah coklat seperti itu. Jadi tinggal melihat bagaimana warnanya. Kemudian juga bentuknya ya kita tinggal melihat bentuknya apakah bubuk, apakah lembaran atau apakah ini ya pecahan-pecahan itu ya, seperti itu. Itu cara menguji untuk organoleptisnya. Kemudian untuk susut pengeringan ya, ini ya. Penyusutan itu kalau standarnya itu 16% gitu ya, 16%. Nah, berarti nanti
kalau menguji itu begini ya, standarnya 16%. Nah, nanti hasilnya berapa? Apakah di bawah atau di atas? Nah, itu nanti yang menjadi pembahasan. Kenapa bisa di bawah? Kenapa bisa di atas? Kan gitu ya. Nanti kalau di dalam kalian misalnya membuat gelatin, kemudian diuji susut pengeringannya, kalau standarnya 16, ternyata yang kamu uji itu di bawah 16 atau di atas 16. Nah, itu nantilah yang akan menjadi pembahasannya gitu. Jadi kalau di sini untuk susut kering itu dibutuhkan 1 gram, hanya 1 gram gelatin, kemudian ditambahkan 10 ml Aquades dan dibiarkan mengembang. Kemudian dipanaskan, akhirnya kan larut ya, dipanaskan larut menjadi humukin, kemudian dibiarkan menguap, kemudian dipanaskan pada suhu 105 selama 2 jam sehingga bobotnya tetap. Nah, itu nanti terus ditimbang, terus dibagi dengan berat awalnya, nanti akan dikalikan 100%, akan ketemu persen pengusutannya. Mungkin kalau nanti ada yang nggak jelas, nanti langsung tanya, nggak apa-apa, jadi tidak harus menunggu saya menawarkan pertanyaannya, begitu. pH ya, ini pH, jadi ini untuk mengetahui keasamannya seberapa. Jadi, nah keasaman ini nanti juga akan, kalau kita tahu gelatin itu pH-nya berapa, itu juga nanti untuk menentukan yang cocok itu untuk aplikasi apa gitu ya. Kalau pH-nya rendah itu sebaiknya untuk aplikasi apa, yang pH-nya tinggi itu untuk aplikasi apa, itu ada yang pH ini akan mempengaruhi seperti itu. Jadi sebaiknya diaplikasikan untuk apa gitu. Nah, kalau untuk pH ini cukup sedikit ya, sampelnya hanya 0,2 gram. Kemudian ditambahkan Aquades pada suhu 80 derajat. Kemudian dimungkinkan ya, dimungkinkan itu bisa diaduk, bisa dengan magnetic stirrer ya, diputar dengan magnet itu ya. Nah, kalau ini lebih aman, lebih mungkin daripada kita ngaduk, karena kalau ngaduk kita nggak konstan ya, nggak konstan, nggak stabil. Tapi kalau menggunakan alat magnetic stirrer itu lebih konstan atau lebih acak ya, muternya itu kan acak. Tapi kalau dengan pengaduan kita kan kadang-kadang tidak acak. Setelah itu kalau sudah mungkin baru dilakukan pengecekan dengan alatnya, yaitu pH meter. Pakai kertas pH juga bisa, tapi kita nggak tahu ya, koma-komanya nggak tahu. Tapi kalau pH meter itu lebih detail, lebih valid karena kita sampai ke koma-komanya. Kemudian bisa juga untuk parameter ini ya, pH nanti bisa dilakukan, dan ini viskositas. Nah, viskositas ini juga nanti ada videonya ya, kita lakukan. Untuk alat ini kebetulan ATK punya, walaupun sebenarnya kemarin fungsinya bukan untuk nguji ini ya, untuk nguji gelatin tidak ya, tapi mungkin untuk bahan karet apa ya, kemarin ada punya alat seperti itu, bisa dipakai juga untuk uji viskositas atau kekentalan dari gelatin. Nah, kalau ini memang uji seperti ini sudah ada ketentuan. Jadi biasanya menurut metodenya ini, metodenya siapa, metodenya ini gitu ya untuk cara uji. Nah, ini kalau untuk uji viskositas itu kebutuhannya adalah 6,67% ya. Jadi maksudnya 6,67% itu larutannya nanti 6,67%. Jadi membuat larutan seperti itu. Jadi berat per volume. Ya biasanya kita ini ya, karena 6,67%, terus di dalam kurung itu kan berat per volume. Berarti kan nanti supaya gampangnya kita menimbang 6,67 gram, kemudian kita tambahkan air sampai 100 ml. Kita tambahkan air sampai 100 ml, bukan kita menambahkan air 100 ml ya, tapi menambahkan air
sampai volumenya itu nanti 100 mili gitu. Nah, kemudian dilarutkan sampai homogen, baru nanti diukur dengan alatnya. Jadi langsung diukur dengan alatnya, nanti akan ketemu kekentalannya. Jadi ini sudah menggunakan alat, dan nanti juga ada videonya, bisa lebih lebih bisa mengetahui lebih paham daripada saya hanya cerita seperti ini kan mungkin tidak bisa membayangkan ya karena belum tahu alatnya. Nah, biasanya untuk viskositas ini satuannya adalah centipoise, centipoise. Karena yang menemukan metode ini adalah Poise, namanya Poise. Jadi untuk mengenang hasil temuannya digunakan sebagai satuan dari kekentalan atau viskositas. Itu ya. Kemudian ini kekuatan gel ya, kekuatan gel atau gel strength ya. Nah, ini untuk mengetahui seberapa gel itu terbentuk atau seberapa gel itu kalau ditekan itu tidak retak gitu ya. Jadi kan kenyal ya, kekenyalannya itu seberapa. Gitu. Ini juga sama ya. Cara pengukurannya atau cara cara menimbangnya atau membuat larutannya sama dengan viskositas tadi. Jadi 6,67% dibuat seperti itu. Tadi juga saya jelaskan ya, viskositas dan gel strength itu berbanding lurus ya. Kalau viskositasnya tinggi, biasanya gel strength-nya juga tinggi. Jadi ini juga sama, membuat larutan dengan 6,67%. Kemudian dihomogenkan ya, dilarutkan, dihomogenkan. Kemudian untuk mengukur gel strength-nya tentunya karena kenyal ya, ingin mengukur kekenyalannya ya tentunya dibuat beku dulu. Jadi biasanya setelah dilarutkan ya homogen, larutan itu dimasukkan dalam suhu yang lebih rendah yaitu 10 derajat Celcius selama ini berapa ini ya, 19 jam ya, 19 jam. Jadi nanti biasanya kalau istilahnya di penyamaan itu, kalau diinapkan itu di apa? Kalau di penyamaan, kalau dibiarkan 1 malam itu namanya apa? Ya, pokoknya jadi disimpan kira-kira 19 jam. Jadi untuk sehari itu belum bisa ya. Jadi biasanya besok paginya setelah menjadi beku ya, sudah menjadi gel, sudah membeku, baru dilakukan analisa menggunakan alat ini ya, namanya TA-XT plus tekstur analyzer ya. Jadi ini juga ATK belum punya, mungkin juga tidak bisa kalian ini melihat virtualnya atau videonya karena kita belum punya alatnya. Tapi pada intinya itu dari larutan gelatin yang sudah beku tadi biasanya terus dikasih beban sehingga menjadi retak atau menjadi pecah itu seberapa. Jadi dikasih beban seberapa gitu ya. Jadi sampai gelnya itu retak gitu. Karena ini kan kekuatan gel, kekuatannya itu sampai berapa dikasih beban sehingga sampai retak. Kalau kulit mungkin gel kuat tarik ya. Nah, kalau kulit itu kuat tarik. Jadi ditariknya itu sampai berapa, dikasih beban berapa sampai kulitnya itu putus. Nah, ini sama. Kalau ini sampai seberapa gel dari gelatin itu retak dengan dikasih beban misalnya sekian gram atau sekian kilo gitu ya, itu akan menjadi retak. Nah, kalau di sini nanti satuannya adalah bloom. Nah, ini juga karena yang menemukan bloom, gram bloom. Di sini yang mungkin bisa melakukan gel strength itu sebenarnya di ini ya, kalau ATK belum punya alat, di TP ya, teknologi pertanian itu ada alatnya. Sebenarnya kalau kita sudah offline gitu, kita bisa juga nanti misalnya pengajuan alat, kita bisa melakukan gel strength ini karena sebenarnya parameter ini cukup penting ya, karena
gelatin adalah pembentuk gel. Jadi mau nggak mau kita harus mengetahui atau mengukur kekuatan gelnya itu seberapa. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita sedikit menambah alat-alat yang bisa untuk uji gelatinnya. Karena ya mata kuliah baru itu juga ya, jadi belum banyak alat-alat yang kita punya. Nah, kemudian kadar protein ya. Kalau kadar protein semua sudah tahu ya, sudah pernah praktek semua ya. Prinsipnya sama ya. Analisa kadar protein, baik itu protein kulit, protein makanan, itu semuanya sama. Jadi semua sudah praktek, jadi mungkin lebih atau sudah lebih paham ya, karena prinsipnya sama. Jadi kita mengetahui kadar nitrogennya dan rumusnya sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi sama ya, uji protein itu prinsipnya sama untuk semua bahan. Kemudian kadar protein, kemudian kadar apa lagi? Kadar abu juga sama ya. Kadar abu kalian juga pernah praktek. Semua sudah praktek ya. Kadar abu, kadar protein sudah praktek semua ya. Kadar lemak itu sudah pernah toh? Pada mata kuliah apa ini? Kimia apa? Kimia analisa ya. Ya. Jadi nanti juga sama, prinsipnya sama, cuma nanti beda bahan yang diuji ya. Kalau mungkin kemarin kulit gitu ya, kulit itu kadar proteinnya berapa, nah ini gelatin itu kadar proteinnya berapa. Sama ya, caranya sama, alatnya sama, cuma beda bahan yang diuji. Nah, kadar abu ini cukup rendah kadarnya ya, ini 3,25. Kemudian kadar air juga sama, caranya nguji sama, kadar lemaknya sama dengan bahan-bahan lain. Jadi semua sudah pernah melakukan. Nah, logam berat ya, logam berat. Kalau logam berat ini belum pernah ya melakukan ini uji. Mata kuliah analisa juga belum ya, analisa pengujian ini. Ya karena memang kita juga belum punya. Ini alat-alatnya apa ya? Kayaknya juga belum pernah melakukan ini ya, pengujian logam berat. Dan ini nanti juga kita juga tidak melakukan untuk analisa logam berat. Enggak melakukan ya Pak Ragil untuk logam berat. Tidak, Bu Ulang. Ya sebenarnya ini alat bahan kimianya gampang ya. Cuma nanti tabung Nessler itu punya enggak tahu ya? Nah, sepertinya tidak punya Ibu, atau di lab kimia ya? Oh, enggak punya ya. Kayaknya saya kok tahu ya tabung Nessler. Ya mungkin untuk sementara logam berat ini tidak diujikan, tapi nanti dalam perkembangannya insya Allah akan kita ujikan juga ya untuk uji gelatin. Di samping itu juga enggak kalah pentingnya ini ya uji mikrobia. Nah, uji mikrobia juga sebenarnya bisa dilakukan karena kita punya lab mikro ya. Nanti uji mikrobia itu juga sama, kalian pernah praktek mikrobia ya, praktek mikrobiologi ya, itu menentukan identifikasi mikrobia. Nah, itu hampir sama. Jadi sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena mungkin waktunya ya, karena satu SKS ini cukup sedikit, tapi pada prinsipnya untuk mengetahui apakah bakteri itu bakteri apa yang ada di gelatin itu sama waktu kalian praktek mikrobiologi itu, identifikasi mikrobia itu ya. Nah, biasanya yang dicantumkan dalam standar itu biasanya untuk uji coli ya. Coli itu kebanyakan ya mesti diujikan. Terus di samping itu juga uji salmonella ya. Salmonella itu biasanya juga dilakukan untuk uji makanan gitu. Sudah habis ya. Ini yang ini ya, logam berat tadi ya. Jadi kalau logam berat ini nanti ya terus terang saya juga belum pernah praktek logam berat, tapi intinya nanti hanya membandingkan warna ini ya kayaknya. Kalau standarnya
mungkin kita nggak punyanya standarnya apa ya? Standarnya warnanya kan ini nanti terus dibandingkan standarnya gitu ya, Mas Pak Rakil. Bulan. Ya, dibandingkan standarnya ya. Nah, mungkin kita yang nggak punya standar ya. Seperti asam amino itu juga harus punya standar ya ujinya. Itu nanti ada standarnya. Nah, standarnya itu juga lumayan mahal ya, karena masing-masing asam amino kan banyak sekali ya. Asam amino itu kan ada berapa 20 jenis ya. Nah, itu kita kalau uji asam amino juga harus punya standarnya karena nanti kita bandingkan dengan itu. Nah, untuk itulah maka uji asam amino itu mahal karena standarnya yang mahal, karena yang mahal kok apa ujinya mahal itu karena standarnya yang mahal gitu. Dan tidak mesti ada, nyarinya juga sulit ya, seperti itu. Sehingga untuk uji asam amino juga belum bisa karena juga sebenarnya dulu saya itu sudah pernah punya ini loh standar, tapi karena apa ya dulu itu enggak ada, tapi mungkin standarnya sudah rusak sekarang karena sudah lama banget. Setelah itu apa? Habis ya, sudah habis ya. Nah, itu adalah beberapa uji parameter untuk gelatin. Jadi banyak sekali, tapi ya mohon maaf tidak semuanya bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, keterbatasan alat. Tapi tidak salah bila kalian juga membaca, mencoba gitu juga enggak ada salahnya karena ilmu itu selalu berkembang dan tidak harus sesuai harus SNI-nya itu hanya ini kok gitu ya, enggak harus ya, bisa juga dikembangkan ke yang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau Pak Ragil mau nambahkan? Mungkin dari keterangan saya ada yang kurang karena kan saya ini dosen baru di uji teknik non-leader, pengujian non-leader ini saya dosen baru. Nah, Pak Ragil ini yang sudah pakarnya, jadi mungkin dari apa yang saya jelaskan itu ada yang kurang, mungkin Pak Ragil bisa nambahi. Oke, begitu Pak Ragil. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Atau mau yang ditanyakan, ya monggo silakan. Adik-adik mau tanya, monggo. Monggo Pak Ragil. Monggo rekan-rekan dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan sekalian? Sakti mungkin mau tanya? Masih belum, Pak. Belum. Syarat mutu, Pak. Syarat mutu, Ivan ya? Iya, Pak. Syarat mutunya tadi sudah dijelaskan oleh Bulan ya. Jadi masing-masing Tentang nilai parameter. pH, viskositas, sama yang kadar protein itu udah ada atau emang saya kelewat, Pak? Oke. Sepertinya ada tadi. Yang apa? Dijawab dulu. Viskositas. Jadi ada beberapa pH sama parameter yang belum viskositas. ditampilkan Bulan. Jadi seperti pH, protein, viskositas, jalur strength dan sebagainya gitu ya Bulan ya. pH itu kalau di SNI kayaknya ini ya, mungkin saya bisa lihat di SNI itu kayaknya antara 4,5 sampai 6,5 ya kalau pH itu. Kalau protein itu mungkin saya lihat ininya ya, apa namanya? SNI-nya Mas Ragil punya enggak ya SNI? Punya Bulan, apa boleh saya bantu ya, monggo. Kan di stop Tak dulu tutup nanti dulu saya bantu. Oke. SNI. Saya bantu. Aku juga punya. Ya Mas Ragil punya ya. Sebenarnya saya juga punya nih, tidak nyari. Ini Bulan, jadi dari tadi yang dijelaskan Bulan sudah cukup lengkap. Ini syarat mutunya. Jadi emang ini SNI 013735 ini sudah cukup tua Bu ya. Jadi seumuran kayak saya gitu Bu. Harusnya harus diperbaiki ya. Monggo Bulan. Ini yang ditanyakan tadi ya pH ya. Oke, terus. Untuk pH mana ini? Kalau berdasarkan SNI ini
tadi yang tidak ada syarat mutunya itu tidak di SNI-kan Bu, atau tidak ada SNI-nya. Seperti protein, kemudian pH itu tidak ada Bu, Oh iya. tapi di JMIA itu sepertinya ada Bu, range-nya itu ada. Iya, sebetulnya kalau di JMIA itu ada. Kalau di SNI itu sebentar ya, saya tak dulu. Ya, mungkin Tak ada lihat. yang terbaru Bu. Kalau ini kan ya sebentar tak lihat. Atau mungkin Bu Ulan kalau sambil mencari, boleh saya menambahkan Bu Ulan? Iya, monggo. Saya Oke. di plus ya adanya. Plusnya Oh ya. tak tahu. Oh ngaten. Oh ya. Nggih, tak cari dulu plusnya. Oke. Baik. Ya, Ya, mungkin Pak Ragil bisa nambahkan dulu Pak Ragil. baik. Terima kasih Bu Ulan. Gitu Iya. tadi Ivan ya tadi yang tanya ya terkait dengan beberapa syarat mutu ya, atau minimal persentase dan sebagainya terkait dengan syarat mutu bahan atau parameter ya. Terkait dengan tadi adalah protein itu tidak ada di SNI, kemudian viskositas dan gel strength atau kekuatan gel itu tidak ada di SNI. Tapi mungkin Bu Ulan siapa tahu memiliki yang terbaru ya. Kalau ini saya punyanya yang 95 gitu. Kemudian Ya ada masih beberapa. 95 kalau Mas Pak Ragil. Iya, benar ini SNI-nya ya. juga. Oke, berarti masih ini ya Bu syarat mutunya. Di sini sih saya tidak menemukan gitu, tidak menemukan syarat mutu pH, protein dan sebagainya gitu. Iya. Kalau sebentar Pak, carikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain dulu. Boleh silakan rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Baik, oke. Jadi rekan-rekan sekalian tadi izin saya menambahkan ya Bu Ulan ya. Saya cuma merangkum, bukan menambahkan sebenarnya. Jadi merangkum. Jadi tadi Bu Ulan tadi sudah menjelaskan beberapa parameter ya, atau syarat mutu dari gelatin itu, baik secara organoleptis, fisis, kimiawi maupun mikrobiologi ya. Jadi itu beberapa parameter. Ada yang di SNI, ada yang tidak di SNI. Jadi ada beberapa yang tadi saya catat adalah yang tadi belum ditampilkan di di ini ya, belum ditampilkan di PowerPoint-nya tadi adalah warna. Jadi salah satu uji organoleptis pada gelatin ini adalah bau, rasa, dan juga warna. Sebenarnya warna gitu juga termasuk dalam SNI yang ada gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ulan. Kemudian ada juga beberapa yang selain ada di sini, tapi juga termasuk suatu hal yang cukup penting ya. Kalau di sini adalah jadi yang non SNI yang ada di sini adalah pertama viskositas, nilai pH, kemudian kekuatan gel. Ini viskositas dan kekuatan gel tadi menurut Ulan adalah pengujian yang fisis gitu ya. Kemudian ada juga yang kadar protein juga tidak termasuk dalam SNI. Selain itu adalah SNI. Kalau susut pengeringan SNI bukan ya Bu ya? Sepertinya Mana? kalau susut pengeringan SNI ya Bu ya? Susut pengeringan itu nggak ada SNI malah. Oh, kalau ya? di situ ada. Coba saya cek ya. Ada. Ada Bu, susut pengeringan itu 0,16. Jadi ada. Oh iya. Jadi susut pengeringan ada. Jadi yang tidak ada adalah nilai pH, viskositas, kekuatan gel, dan kadar protein. Tapi keempat parameter ini cukup penting gitu ya, untuk menentukan sifat
gelatin itu. Misalnya nih, kita mau beli gitu ya. Mau beli membuat permen, kita membutuhkan gelatin gitu ya. Salah satu parameter yang sangat penting adalah kekuatan gel gitu. Untuk mengetahui kita tuh mau membuat permen yang empuk atau lunak atau yang encer banget gitu, dilihat kekuatan gelnya gitu ya. Atau kita mengapa ya kita membuat permen itu kok rasanya agak asin ya? Oh berarti emang nilai pH-nya emang agak rendah gitu. Ternyata gelatinnya emang agak rendah gitu. Jadi cukup penting. Nah selain dari 9 parameternya ada beberapa parameter yang cukup penting, yaitu pertama adalah rendemen. Jadi rendemen itu adalah perbandingan berat awal dibagi dengan berat akhir gitu ya. Kemudian ada juga kadar air. Kadar air sebenarnya hampir sama dengan susu pengeringan kalau nggak salah ya bulan ya. Jadi metodenya hampir sama, dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam oven dengan berat tertentu dan terjadi penyusutan dan sebagainya, itu hampir sama dengan kadar air. Kemudian ada juga titik leleh, juga penting terkait dengan kapsul dan sebagainya. Umumnya digunakan menguji dengan mesin kalorimeter atau agak lupa, nanti mungkin saya cari lagi. Kemudian ada juga uji asam amino, mungkin bisa saya bantu share gitu ya. Uji asam amino. Jadi uji asam amino ini adalah menggunakan alat yang namanya SPLC. SPLC itu adalah high performance LC, liquid chromatography gitu. Nah ini salah satunya adalah ini jurnal. Rekan-rekan bisa melihat layar atau share screen dari saya? Bisa, Pak. Nah, bisa ya, ini jurnal bulan dan rekan-rekan bulan et al gitu ya. Kita cek ya. Bu Bulan dari ini Profesor Yuni Erwanto, Profesor Yudi Pranoto, kemudian Pak Rukman dan kemudian saya. Ini menguji terkait dengan improvement bovine split height gelatin quality by addition of soy protein isolate using transglutaminase enzyme. Kemudian uji-uji yang digunakan juga sudah dijelaskan oleh Bulan tadi. Sebentar, Nah ini adalah analisis amino acid profile. Jadi profil asam amino ini penting ya. Menggunakan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Ada juga yang menggunakan beliau ini viscosity, kemudian gel strength. Kemudian ada juga yang dijelaskan oleh Bu Wulan tadi adalah distribution of molecular weight determination, artinya menentukan berat molekul gitu ya. Ini umumnya menggunakan SDS page, sodium diducyl polyacrylamide gel electrophoresis atau SDS page gitu ya. Kemudian ada beberapa uji ya yang mungkin tidak ada di jurnal ini, seperti titik leleh, namanya DSC. Nah itu namanya DSC. Kemudian apa ya Bu namanya ya Bu ya? Kalau titik leleh ya? Melting point. Melting point ya? Melting point ya. Nah, melting point itu titik di mana dia meleleh ya. Kalau alatnya namanya alatnya apa ya? Ingat saya DSC gitu Bu. Kalau nggak salah mungkin Mbak Atika mungkin punya pengalaman untuk mengetahui titik leleh. Di lab itu ya, lab. Belum ya? Lab apa itu? Lab instrumen ada itu Bu, DSC. Lab instrumen itu ada DSC. Oke.
Kemudian ada juga beberapa ini ya, beberapa molekul gugus fungsi. Jadi ada juga gugus fungsi untuk menentukan gugus fungsi yang mungkin ada dalam suatu gelatin gitu ya. Umumnya menggunakan FTIR, Fourier Transmitting FTIR infrared. Jadi FTIR, Fourier Kita Transmitting punya ya, kita punya. infrared. Jadi kita punya di instrumen lab instrumen. Kemudian ada juga cemaran mikrobia, umumnya menggunakan TPC atau total plate count. Kemudian ada juga menggunakan determination of Escherichia coli atau Salmonella, gitu ya. Kemudian setelah itu saya izin bulan karena setelah ini 3 pertemuan selanjutnya kita praktik menggunakan video tutorial nih. Saya mencoba membantu, nanti juga ada viskositas. Saya izin untuk sedikit menjelaskan terkait dengan viskositas, Bu Ulan. Ya, monggo. Nah, di sini sudah melihat ya, screen dari saya terkait dengan viskositas. Nah, viskositas ini pada umumnya adalah ini. Oke, saya besarkan lagi mungkin agar rekan-rekan sekalian bisa melihat ya. Jadi alatnya ini seperti ini, alatnya namanya viskometer. Ada macam-macam viskometer. Kalau ini namanya viskometer Brockfield. Keren banget ya, namanya viskometer Brockfield. Nah, di sini nanti ada gelatin yang sudah memiliki konsentrasi 6,67% gitu ya. Berarti gampangnya kalau misalnya 100 mili gitu ya, berarti kita menimbang 6,67 gram gelatin. Kalau misal kita membuat 500 mili, berarti kita membuat 33,333. Kalau nggak salah gitu ya. Untuk mendapatkan 6,67%. Kemudian nanti ada semacam larutan itu dimasukkan ke dalam gelas gelas ukur gitu ya. Gelas ukur kemudian kita masukkan, kita taruh di bawahnya sini, sehingga di sini nanti gelasnya akan di sini. Nah, kemudian nanti akan di-set gitu ya, diatur kecepatan dan juga spindle-nya. Nah, kalau di sini kecepatannya 60 rpm, kemudian kita bisa set ya. Di sini kalau kita coba di zoom bisa nggak ya? Nah, ini ada speed gitu ya. Ada speed, ada spindle. Pilihnya tinggal 2. Ya, kira-kira kelihatan nggak ya kalau saya zoom? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau di sini namanya ada speed, ada spindle. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau di SNI kita memilih 60 rpm. Kemudian ada beberapa juga tergantung dengan standar-standar yang ada. Nah, apa sih spindle itu? Spindle itu adalah ada yang di sini. Jadi ini adalah spindle namanya. Nah, ini spindle. Ini tergantung dengan penggunaannya. Kalau ada yang kalau di beberapa jurnal menggunakan gelatin itu menggunakan spindle nomor 1, ada yang nomor 2 dan sebagainya. Spindle ini digunakan berdasarkan kekentalan atau viscosity atau viskositas larutan itu. Semakin dia kental, maka umumnya yang digunakan adalah nomor yang paling besar atau spindle-nya semakin kecil bentuknya, gitu ya. Jadi semakin besar spindle yang digunakan pada umumnya adalah untuk viskositasnya semakin encer gitu ya.
Itu jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau misal gelatinnya cukup encer, maka menggunakan yang lebih besar. Tapi kalau kental, umumnya menggunakan yang lebih kecil, gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya Bulan terkait dengan beberapa uji yang selain SNI yang sudah disampaikan oleh Bulan, dan juga penggunaan viskositas atau viskometer gitu Bu. Mungkin itu Bu Bulan, Ya. ada yang perlu dikoreksi Ya, atau ditambahkan lagi. Ya. Terima kasih Pak Ragil atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menambah kita lebih jelas ya, terutama untuk adik-adik ini nanti di dalam nanti ya kalau offline ya mungkin akan lebih paham, tapi kalau tidak ya paling enggak sudah ada penjelasan nanti secara virtual gitu. Dan mungkin saya juga nambahan tadi ya yang apa standar tadi ya, selain dari SNI ini ya, mungkin saya share dulu ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini beberapa standar selain SNI ya, ini juga ada dari JMIA, ada juga yang dari Farmakop Indonesia. Ya, Farmakop itu biasanya untuk farmasi ini ya. Jadi warna ini di SNI ada, jadi A itu yang SNI, kalau B itu yang JMIA, kalau C itu yang dari Farmakop. Ya, jadi kalau warna itu SNI ada. Kemudian dari kalau SNI itu tidak berwarna sampai kekuningan ya, itu kalau SNI, tapi kalau dari Farmakop itu kuning lemah sampai coklat terang. Jadi kuning sampai ya kuning muda sampai coklat susu mungkin ya itu. Terus bentuk itu dari Farmakop ya, itu bisa lembaran, bisa keping, bisa potongan, bisa serbuk kasar atau serbuk halus, ternyata seperti itu. Kemudian bau ini SNI itu tidak berbau dan berasa, tidak berbau dan tidak berasa maksudnya. Kalau yang dari Farmakop itu berbau lemah seperti kaldu, malah seperti kaldu. Ya, tergantung ya nanti baunya itu seperti apa. Biasanya tidak, kalau SNI tidak berbau dan tidak berasa, tapi kalau Farmakop malah ada baunya sedikit ya. Ya memang kadang-kadang juga ada bau sedikit ya, baunya agak samar-samar. Kemudian kadar airnya ini ada ya, SNI ada, kadar abu SNI ada. Kemudian kekuatan gel ini menurut JMIA ini ada. Kalau SNI nggak ada. Kalau di JMIA itu ada 50 sampai 300 bloom ini ketentuannya. Viskositasnya juga ini ya 1,5 sampai 7 centipoise. Ini menurut JMIA. Kalau standar SNI tidak ada. pH ini juga menurut JMIA itu 4,5 sampai 6,5. Nah, logam berat ini ya, logam berat itu ada ini ya, arsen, tembaga gitu ya. Ada seng, sulfit, silikon ya SiO2. Kemudian total bakteri ini juga ada. Terus salmonella, E. coli ini menurut Farmakop. Nah, ini kalau Farmakop lebih diutamakan yang total bakteri karena atau total bakteri atau identifikasi salmonella atau coli karena memang Farmakop harus benar-benar steril ya. Biasanya untuk Farmakop itu untuk obat-obatan ini nanti ya. Ini harus benar-benar bebas dari coli dan salmonella. Ini kalau untuk Farmakop gitu. Jadi ini standar tidak hanya dari SNI, bisa juga dari JMIA, ada dari Farmakop Indonesia. Jadi banyak ya standar itu, tidak hanya SNI saja. Tapi paling enggak kita sudah punya standar ya SNI yang bisa digunakan untuk menentukan kualitas suatu barang. Kalau Farmakop Indonesia ini mungkin khusus untuk farmasi ya. Kalau farmasi ini lebih standarnya lebih berat ya karena memang ini untuk obat-obatan jadi lebih agak detail gitu. Itu tentang standar. Jadi pertanyaannya tadi mungkin bisa dari pertanyaan tadi ini jawabannya mungkin bisa menjawab atau paling enggak ada sedikit pencerahan, mudah-mudahan bisa diterima. Begitu.
Masih ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Nggak ada. Gimana? Nggak ada? Belum. Bu. Kalau nggak ada ya berarti sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan jelas lah ya. Saya anggap karena nggak ada pertanyaan berarti jelas gitu. Semoga seperti itu ya harapan saya, harapan Pak Ragil itu seperti itu, mudah-mudahan jelas. Saya kira kalau sudah nggak ada pertanyaan cukup ya Pak Ragil. Waktunya berapa jam tuh ini waktunya? Sampai ngantur Waktunya kemana? 50 menit kali 2 bulan, jadi Oh, 100 ya? sampai jam 1 sampai jam 13. Oh, ini sudah jam 1 kurang 8 menit. Oke, mungkin kebetulan tekanan sekali juga belum sempat makan siang gitu, Bu. Jadi ini agak. Oh iya, ya sudah keroncongan ini ya. Oke, Bu, agak maksudnya agak Kita jadul juga gitu, belum makan, oh ya. ya. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup dulu. Dilanjut besok untuk penayangan dari virtual atau video tentang uji organoleptis. Nah tentunya tidak hanya melihat saja ya ini ya, adik-adik tidak hanya melihat nonton video tok ya, tapi ya namanya kuliah ya paling enggak nanti ada tugas. Jadi melihat video sambil membuat tugas. Jadi tidak hanya melihat video tok. Nanti kalau melihat video nanti sama kalau di TV ya. Ini bedanya melihat TV sama kuliah online. Jadi nanti melihat video terus dikasih tugas sama Pak Ragil. Pak Ragil kan ahlinya. Saya kira itu ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas, menambah pengetahuan, dan siapa tahu nanti bisa untuk pengembangan ke depannya. Saya kira dari saya cukup, waktu saya kembalikan ke Pak Ragil. Monggo Pak Ragil. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Ulan atas penjelasannya terkait dengan pengujian mutu gelatin ya. Selain SNI ada juga beberapa standarnya gitu ya, ada GNIA secara internasional, ada juga farmakologi dan sebagainya untuk pangan dan juga drug atau obat gitu ya. Mungkin itu pemaparan kami pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ini kan pertemuan ketiga ya, jadi pertemuan keempat, 5, dan 6 adalah pemberian materi dalam bentuk video tutorial. Kemudian nanti kita akan ditugaskan atau kami beri tugas kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan video-video yang telah kami share gitu ya. Mungkin ada beberapa dari video tersebut ada yang perlu kami perbaiki, nanti akan kami share. Mungkin ada yang perlu perlu perbaikan gitu. Apabila kami belum sempat memperbaiki, nanti akan kami informasikan ke rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin. Dian mungkin? Belum, Pak. Belum. Oke, baik sekali. Oke, ada yang lain? Sudah ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas sekarang sekalian, baik kuliah atau membuat tugas atau aktivitas lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Pak. Terima kasih Pak Bu. Ya, Terima kasih. sehat.